Shalom keluarga damai, masih dalam rangka Minggu Yesus dibaptis. Marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan melalui Sapaan Damai Sejahtera 15 Januari 2021. Mari saat ini sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur ketika kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang telah merancangkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Engkau adalah Allah yang turut bekerja dan terus-menerus berkarya di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami untuk memahami apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Merenungkan Karya Allah dalam Kehidupan. Dan bacaan firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-16 hingga 25. Mari saya akan membacakan buat kita. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, 'Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak.'" Keluarga damai, sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai, seberapa sering kita merenungkan bahwa berbagai peristiwa yang kita alami sesungguhnya merupakan rangkaian karya Allah untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam kita. Di dalam khotbahnya di rumah ibadat atau sinagoge, Paulus menuturkan kembali suatu rangkaian besar karya Allah dalam perjalanan hidup umat manusia. Saat itu, Paulus berada di Pisidia, Antiokhia. Hari itu adalah hari Sabat. Setiap orang pergi ke sinagoge pada hari Sabat untuk bersama-sama belajar tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Kali ini tidak hanya orang Yahudi yang hadir, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Di rumah ibadat, Paulus mengambil kesempatan untuk berbicara. Dia memakai kesempatan ini untuk menuturkan karya keselamatan Allah dalam Yesus, mulai dari sejak bangsa Israel keluar dari Mesir sampai mereka tinggal di tanah perjanjian, serta janji keselamatan melalui Daud. Keluarga damai, melalui semua cerita sejarah yang Paulus ungkapkan, Paulus ingin mengajak umat merenungkan bahwa segala rangkaian peristiwa sejarah itu bukankah semuanya terangkai dalam satu kesatuan sebagai karya Allah di dalam kehidupan umat. Demikian juga keluarga damai di dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita merenungkan keberadaan diri kita, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu masa-masa yang menyenangkan maupun masa yang menyedihkan, bukankah tetap
Semua itu menjadi satu masa yang membentuk kita hingga pada hari ini. Dan jikalau kita benar-benar memikirkan dan merefleksikan, maka kita pun juga akan kembali melihat melalui kacamata iman pada saat ini. Bukankah ada campur tangan karya Allah yang bekerja di dalamnya? Karena itu, sejauh mana pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memegang kendali di dalam merancang dan berkarya di dalam kehidupan kita. Keluarga Damai, bacaan kita pada hari ini diakhiri dengan seruan seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis agar umat kembali bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Dibaptis artinya memberi diri untuk dibersihkan dari dosa-dosa dari kehidupan yang lama. Akan tetapi bagaimana pembersihan itu bisa dilakukan? Bacaan kita pada hari ini memberikan jawabannya, yaitu dengan menyadari keberadaan diri kita sebagai hamba Tuhan. Yohanes menyatakan dirinya sebagai seorang yang membuka tali kasut Yesus pun dia tidak layak. Membuka tali kasut adalah pekerjaan yang sangat hina. Seorang murid memang bisa mempersiapkan makanan gurunya, membasuh pakaian gurunya, tetapi seorang murid tidak membuka tali kasut gurunya pada masa itu. Hanya seorang budak atau hamba yang akan melakukan pekerjaan itu terhadap tuan yang telah membeli mereka. Dan Yohanes Pembaptis mengumpamakan dirinya, berkata bahwa dia tidak layak melakukan itu terhadap Tuhan. Artinya, untuk menjadi sekedar budak atau hamba bagi Yesus pun dia merasa dirinya tidak layak. Keluarga Damai, demikian juga jika kita implikasikan dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita mengakui dengan segala kerendahan hati kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk menerima Yesus, untuk bahkan Yesus itu menjadi seorang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak layak. Akan tetapi Yesus justru dia tidak hanya sekedar menjadi seorang Tuhan yang mau membeli atau bersikap semena-mena kepada kita, tetapi dia malah menjadi juru selamat dalam kehidupan kita yang telah menyelamatkan hidup kita. Bahkan dia bersedia membersihkan segala dosa-dosa kita dengan pengorbanan dirinya. Keluarga Damai, apakah yang menjadi balas kita terhadap Tuhan, terhadap Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita? Marilah kita menjadi orang yang bersedia untuk mau terus-menerus dibaharui dalam hidup kita. Mari kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita, yaitu kita mengakui bahwa segala peristiwa hidup kita ini tetap berada di dalam kendali rancangan Tuhan. Kita bersedia untuk mau terus-menerus dibaharui dengan meninggalkan kehidupan yang lama. Kita hidup penuh harapan dan kekuatan karena Yesuslah yang menjadi Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang bersedia menyelamatkan kami, seorang yang seharusnya tidak layak ya Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami sungguh-sungguh kehidupan yang boleh mengingat bahwa Engkaulah yang seharusnya menjadi Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Karena itu kami percaya di dalam seluruh masa kehidupan kami bisa mempercayakannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berdaulat dan terus berkarya dalam hidup kami. Kami dikuatkan untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama dan kami mau terus-menerus dibaharui di dalam kehidupan yang baru. Dengan kami berpusat melihat kepada Engkau ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Damai, mari kita hidup menjadi orang-orang yang terus-menerus menikmati karya Allah di dalam keseluruhan hidup kita. Amin.